Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hasil seminar skripsi saya dengan judul penentuan formulasi harga pokok produksi harga jual sabun dari susu kambing dalam upaya pengembangan proses bisnis pada unit usaha karya Tanjung Farm. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Islahuddin dengan NIK 204171028. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu dosen pembimbing saya, yakni Ibu Siti Mardia STPM SI, dan tidak lupa juga pada dosen pembimbing saya, yakni Bapak Luka Alim Fadili SRFP dan Ibu Dia Satiti STPMT. Dan tidak lupa juga kepada saya terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di seminar hasil skripsi saya. Langsung saja di pendahuluan, negara Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang berkembang di era globalisasi dan semakin tahun perkembangannya dalam berbagai aspek semakin baik. Pengembangan yang cukup pesat saat ini yaitu perkembangan di bidang agroindustri. Nah, agroindustri sendiri meliputi 5 aspek, yaitu pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan, dan kelautan. Nah, salah satu sektor agroindustri yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan yaitu susu yang berasal dari kambing. Nah, berdasarkan data statistik Dinas Peternakan Jawa Timur sendiri tahun 2019, hasil produksi susu kambing mencapai 3.796.029 pada tahun 2017. Nah, naik pada tahun 2018 sebesar 8.138.155 kg. Nah, kenaikan produksi susu ini sendiri perlu diimbangi dengan kualitas yang baik pada susu yang dihasilkan. Nah, selain itu perkembangan peternakan kambing sendiri mengalami kenaikan. Nah, menurut data statistik Dinas Peternakan Jawa Timur 2019 cukup tinggi, yaitu 3.176.635 ekor pada tahun 2018. Nah, naik pada tahun 2019 mencapai 3.524.899 ekor. Nah, dengan naiknya kambing yang dihasilkan dari kambing sendiri merupakan salah satu alternatif pilihan dalam penuhi kebutuhan susu di Indonesia selain susu sapi. Nah, salah satu produsen susu kambing yang ada di Jawa Timur, yaitu salah satunya adalah Karya Tanjung Farm. Karya Tanjung Farm sendiri merupakan produsen susu kambing yang berada di RT 5 RW 3 Kecamatan Tanjungan, Kemlaju, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, UKM Karya Tanjung Farm ini sendiri didirikan oleh Pak Anin Mahfudi, dan UKM Karya Tanjung Farm sendiri memproduksi susu segar yang berasal dari kambing peranakan Jawa. Nah, kambing peranakan karakteristik dari susu kambing sendiri mudah mengalami penurunan, oleh karena itu membutuhkan perhatian yang lebih dari pemilik agar tidak menimbulkan kerugian. Nah, penjualan yang dilakukan setiap harinya sekitar 15-20 liter, dan sebanyak 20-25% susu kambing tersebut tidak terjual dan akan mengalami penurunan. Nah, salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh pemilik adalah dengan melakukan diversifikasi produk. Nah, dari produk memanfaatkan 20-25% tersebut susu kambing yang tidak terjual, diversifikasi produk dengan manfaat susu kambing dapat berupa susu bubuk, yogurt, kefir, es krim, dan sabun. Nah, diversifikasi produk dengan ulang susu kambing yang dapat menghasilkan hasil yang banyak dengan memanfaatkan susu kambing yang sedikit, yaitu dipilihnya diversifikasi produk sabun. Nah, sabun sendiri memanfaatkan 1 liter
dan dapat menghasilkan 75 pet sabun batang dengan ukuran 100 gram. Namun, pengembangan usaha pada UKM Karya Tanjung sendiri mengalami kendala, yaitu pemilik perlu mengetahui formulasi yang tepat untuk pembuatan sabun dikarenakan formulasi yang belum menemukan formulasi yang tepat. Nah, selain itu UKM ini belum adanya penentuan harga produksi dan belum menganalisa harga jual produk sabun yang akan dikembangkan. Nah, dari latar belakang yang sudah saya jelaskan, terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana formulasi pembuatan sabun batang dari sudut pandang yang tepat. Kedua, bagaimana perbandingan harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual untuk kambing pada UKM Karya Tanjung Farm. Didapatkan tujuan penelitian sebagai berikut: mengetahui formulasi pembuatan sabun batang dari susu kambing yang tepat pada UKM Karya Tanjung Farm. Yang kedua, untuk menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual produk susu kambing pada UKM Karya Tanjung Farm. Selanjutnya, manfaat penelitian kali ini yaitu yang pertama, dapat mengetahui formulasi pembuatan sabun batang dari susu kambing yang tepat pada UKM Karya Tanjung Farm. Yang kedua, dapat mengetahui harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual produk susu kambing pada UKM Karya Tanjung Farm sebelum dan sesudah dilakukan pengecekan formulasi. Yang ketiga, untuk membantu unit usaha Karya Tanjung Farm memperoleh formulasi terbaik sabun susu kambing dan memperoleh harga pokok produksi dan harga pokok penjualan dan harga jual yang tepat diusahakan. Nah, selanjutnya batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kali ini, yang pertama, sabun yang akan dibuat yaitu sabun batang. Kedua, analisa finansial yang akan dilakukan yaitu menghitung harga pokok produksi, harga pokok penjualan, dan harga jual sabun. Yang ketiga, jenis kambing yang produksi susu kambing yaitu peranakan kambing etawa. Selanjutnya yang keempat, formulasi susu kambing yang akan digunakan berdasarkan formulasi dari UMKM Karya Tanjung Farm. Selanjutnya tunjangan pusaka susu kambing. Susu kambing sendiri merupakan cairan berasal dari kambing yang sehat dan bersih yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar dan kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah apapun dan belum mendapatkan perlakuan apapun kecuali proses pendinginan. Selanjutnya, sabun sendiri merupakan satu macam surfaktan, senyawa yang menurunkan tegangan permukaan air. Sebab ini menyebabkan larutan sabun dapat menghasilkan serat, menghilangkan dan mengusir kotoran dan minyak. Selanjutnya, ada 4 jenis sabun. Yang pertama, shaving cream, sabun cair, sabun kesehatan, sabun cuci bubuk. Harga dan biaya. Harga dan biaya sendiri merupakan semua pengeluaran yang dilakukan oleh suatu unit usaha untuk menilai faktor produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk mencapai barang yang akan diproduksi oleh suatu unit usaha. Selanjutnya, harga pokok produksi. Harga pokok produksi sendiri merupakan keseluruhan sumber ekonomi untuk menghasilkan produk atau melakukan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Selanjutnya, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan sendiri menentukan harga pokok penjualan sendiri merupakan suatu produk tidak dapat dilakukan sekali saja, tetapi harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan. Metodologi penelitian. Nah, untuk waktu dan tempat penelitian skripsi kali ini dilakukan pada bulan April 2021 sampai Agustus 2021 dengan mengambil objek penelitian pada unit usaha Karya Tanjung Farm yang beralamatkan di RT 5 RW 3 Kecamatan Tanjungan Kebelagi Mojokerto, Jawa Timur. Nah, untuk kerangka kerjaan sendiri, yang pertama dari UKM Karya Tanjung sendiri dilakukan studi pustaka dan studi lapangan, lalu dilakukan penentuan latar belakang masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan penelitian, manfaat, fungsi, dan batasan. Yang kedua, yang selanjutnya konsep model. Yang selanjutnya tahap pengumpulan data. Yang selanjutnya tahap pengembangan, yakni pembuatan sabun, pengujian sabun, dan validasi. Selanjutnya tahap pengembangan analisis untuk menentukan harga pokok produksi dan penjualan dan penentuan harga jual. Nah, pada penelitian ini dilakukan kombinasi minyak yang digunakan, yaitu minyak yang utama adalah minyak kelapa, minyak sawit, dan minyak yang akan dilakukan kombinasi adalah minyak zaitun dan minyak mentari. Nah, untuk variabel tericatnya yaitu minyak kelapa, minyak sawit, NaOH, dan susu kambing. Nah, di sini terdapat perbandingan minyak-minyak yaitu 50:0, yaitu minyak 50% minyak zaitun dan 0% minyak bumi matahari. Selanjutnya 33:3
33,3 banding 16,7, 25 banding 25, 16,7 banding 33,3. Nah, untuk pengujian penelitian sabun kali ini menggunakan 4 pengujian, yakni pengujian pH, kadar air, kekerasan, dan daya bisa. Nah, untuk proses pembuatan sabun sendiri, yang pertama minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak sawit dicampurkan dan dipanaskan hingga suhu 50 derajat Celcius. Nah, selain itu pada wadah yang berbeda, NaOH dan susu dicampur dan didinginkan hingga selisih dengan minyak mencapai kurang dari 8 derajat Celcius. Setelah itu dicampurkan dengan minyak dan susunya tadi, diaduk hingga homogen, dicetak dan ditunggu hingga padat kurang lebih 24 jam dan dilakukan pengujian. Nah, penentuan harga produksi sendiri dilakukan dengan metode full costing dikarenakan menurut Mulyadi 2010 merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang menghitung semua unsur bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead baik biaya variabel maupun biaya tetap. Selanjutnya penentuan harga pokok penjualan. Nah, untuk metode yang dilakukan untuk penentuan harga jual yaitu dengan normal pricing. Normal pricing disebut juga dengan cost plus pricing, yaitu penentuan harga jual dengan menambahkan laba yang dihasilkan oleh suatu unit usaha. Nah, selanjutnya hasil dari pembahasan. Nah, untuk profil UKM sendiri UKM Karya Tanjung Kaming sendiri didirikan Bapak Ani Mahfudi tahun 2012 dengan modal uang beasiswa yang disisihkan lalu dibelikan kambing. Nah, usaha karya Tanjung Kaming sendiri berada di RT 5 RW 3 Kecamatan Desa Tanjungan, Kecamatan Kembelagi, Mojokerto, Jawa Timur. Nah, untuk saat ini kambing yang berada di UKM Karya Tanjung Kaming sendiri kurang lebih ada 100 ekor, yakni kambing pedaging kurang lebih 50 ekor dan kambing jenis peranakan etawa kurang lebih 50 ekor. Nah, untuk kambing peranakan etawa dapat menghasilkan kurang lebih 20 liter susu dan dijual sebagai susu kambing segar atau olahan susu kambing. Nah, untuk yang daging kambing pedagingnya sendiri digunakan untuk paket akikoh atau dijual untuk kambing korban. Nah, berikut merupakan hasil pengujian sabun dari pengujian pH, kekerasan, daya busa, dan kadar air. Dapat dilihat pada uji pH sendiri untuk formulasi A didapatkan hasil 8,7 dengan standar deviasi 0,20, yang formulasi B didapatkan hasil 9,49 dengan standar deviasi 0,24, yang C dengan hasil 10,53 dengan standar deviasi 0,8, yang D dengan hasil 9,60 dengan standar deviasi 0,69, dan E dengan hasil 12,00 dengan standar deviasi 0,22. Nah, untuk perbedaan total 10 yang berada di setiap formulasi. Nah, untuk yang setiap yang sama ini dengan kayak formulasi A beda dengan uji. Nah, sedangkan yang berbeda nanti ada perbedaan dengan dalam pengujian bukan. Nah, dari informasi sendiri yang pertama Bapak Anin Mahfudi selaku pemilik Karya Tanjung Kaming. Nah, Bapak Anin Mahfudi sendiri menyediakan informasi tentang UKM Karya Tanjung Kaming sendiri secara mendalam. Selanjutnya Ibu Fatimah selaku istri dari Bapak Anin Mahfudi sendiri dan juga bendahara dari Karya Tanjung Kaming sendiri dapatkan informasi mengenai keuangan keluar masuk yang ada di UKM Karya Tanjung Kaming sendiri, sehingga bisa dilakukan dan tadi. Nah, berikut dapatkan harga pokok produksi untuk biaya bahan bakunya sendiri untuk dengan akumulasi per tahun yakni sebesar 1.441.272.000. Nah, untuk biaya total biaya produksinya sendiri besar 1.998.599.000. Nah, untuk harga pokok penjualan sendiri dapatkan 1.832.049.000. Nah, dan didapatkan harga pokok penjualan per unit sebesar 8.000. Untuk brand
poin sendiri berdasarkan harga pokok produksi diperoleh sebesar 8.000 dengan owner karya unit usaha karya sendiri mungkin margin keuntungan 100% dan besar 16.000 dan pertama karya sendiri mampu memproduksi sabu untuk kami sebanyak 187.200 piece sehingga pertamanya yang dapat memperoleh 2.195.200. Selanjutnya perhitungan margin kontribusi yang terus pendapatan penjualan kurang dari 200 meter bulan tanpa kontribusi margin sendiri satu bulan total ini 3% didapatkan hasil 0,2465 atau 24,65%. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa produk yang diproduksi mampu memberikan laba besar 738.600.000 atau besar 24,65% terhadap perusahaan. Nah, untuk return backup penurunan sendiri, ini fixed cost per unit dibagi 1 dikurang variable cost per unit dibagi set. Nah, didapatkan hasil 68.891. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa BEP dalam rupiah adalah 68.891, di mana dalam keadaan ini usaha karya ini tidak memperoleh laba maupun rugi. Nah, untuk perhitungan BEP per unitnya sendiri, dapatkan fixed cost per harga jual dikurangi harga variabel, dapatkan hasil 16,33 atau 17 unit. Jadi break point tercapai pada titik penjualan satu unit kambing besar 17 unit. Nah, untuk penjualan tingkat laba yang diharapkan sendiri dengan rumus biaya tetap ditambah target laba bagi rasio margin kontribusi dapatnya hasil 106.789. Nah, unit usaha karya sendiri mungkin laba 100%. Nah, untuk mendapatkan mencapai angka tersebut, maka perusahaan harus mampu menjual produk sebanyak 106.789 unit. Nah, kesimpulan dari seminar hasil sendiri, yang pertama, formulasi pembuatan sabun tangkat dari susu kambing yaitu pada formulasi C dengan menggunakan perbandingan minyak kelapa, minyak sawit, minyak zaitun, dan minyak mati, minyak matahari dengan perbandingan 1:1 dengan hasil kekerasan sabun 3,7 dengan hasil pH 0,53, daya busa 0,15 dan daya air 0,3. Daya dua ketika penjualan unit farm sendiri yaitu 8.000 dengan BEP sebesar 738.600.000 atau sebesar 24,65%. Nah, untuk meraih laba sebesar 100% harus menjual sebanyak 106,7 saran kami terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Tanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.